Hai semuanya, kali ini saya akan memaparkan materi etika publik dalam bentuk mind mapping. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revina Natalia Simamora SPD. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 26 Kelompok 1 dan pengampu materi kali ini adalah Dr. Dumasari Harahap SH MSI. Baiklah, saya akan memaparkan mind mapping dari topik etika publik. Etika merupakan refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Ada 12 kode etik ASN, yaitu pertama melakukan tugas dengan jujur, yang kedua melakukan tugas dengan disiplin, yang ketiga melayani dengan sikap hormat, yang keempat melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan, yang kelima menjaga kerahasiaan, yang keenam menggunakan barang negara secara bertanggung jawab, yang ketujuh melaksanakan tugas sesuai perintah atasan, yang kedelapan menjaga tidak terjadi konflik kepentingan, yang kesembilan memberi informasi secara benar, yang kesepuluh tidak menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan, yang ke-11 memegang teguh nilai dasar ASN, dan yang ke-12 melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Nilai-nilai dasar etika publik memegang teguh nilai-nilai Pancasila, setia dan mempertahankan UUD, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasar prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan kinerjanya pada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan program pemerintah, memberi pelayanan secara jujur, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, mendorong kesetaraan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Ada 3 dimensi etika publik. Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, dan yang ketiga dimensi tindakan integritas publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan kompetensi etika, karena tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peduli dan diskriminatif. Perilaku pejabat publik. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dan pelayanan publik, para pejabat publik harus dapat merealisasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, dan profesionalitas. Pembahasan yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dengan ditaatinya kode etik yang berlaku bagi ASN, maka para pejabat publik diharapkan mampu menjalankan tugasnya seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan-tindakan nyata. Sumber-sumber kode etika bagi ASN. Yang pertama PP nomor 11 tahun 1959, yang kedua PP nomor 21 tahun 1975, yang ketiga PP nomor 30 tahun 1980, yang keempat PP nomor 42 tahun 2004, yang kelima PP nomor 53 tahun 2010, dan yang keenam PP nomor 5 tahun 2014. Penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Para pemegang kekuasaan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukannya dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran, pengabdian yang tulus pada masyarakat, dan komitmen pada kesejahteraan warga. Ada 5 bentuk perilaku buruk akibat adanya konflik kepentingan. Yang pertama, aji mumpung, yang kedua, menerima atau memberi suap, yang ketiga, menyalahgunakan pengaruh pribadi, yang keempat, pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan pribadi, dan yang kelima, loyalitas ganda. Dan pembahasan yang terakhir yaitu aktualisasi etika aparatur sipil negara. Yang pertama, aktualisasi etika publik dan pelayanan publik. Yang kedua, aktualisasi kode etik untuk melawan korupsi. Dan yang terakhir, aktualisasi kode etik untuk peningkatan kinerja organisasi. Demikian pemaparan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.